Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai definisi dan aplikasi medan elektromagnetik. Penjalaran gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat, berbeda halnya dengan gelombang pada umumnya yang perambatannya membutuhkan medium. Terlihat pada gambar yang menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki bentuk yang sama seperti gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet, di mana arahnya saling tegak lurus satu sama lain. Kemudian, sifat gelombang elektromagnetik lainnya yaitu dapat mengalami pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi. Bagaimana gelombang elektromagnetik ini dapat terjadi? Dasar hipotesis mengenai gelombang elektromagnetik ini berdasarkan teori Maxwell. Maxwell merupakan ilmuwan fisika, di mana perumusan hipotesis Maxwell mengacu pada 3 hukum dasar, yakni hukum Coulomb yang menjelaskan muatan listrik yang statis akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Yang kedua, hukum Biot-Savart, di mana arus listrik yaitu muatan listrik yang mengalir akan menjadikan medan magnet di sekitarnya. Yang terakhir yaitu hukum Faraday yang menetapkan bahwasannya perubahan medan magnet dapat menimbulkan GGL induksi yang dapat menghasilkan medan listrik. Berdasarkan ketiga hukum tersebut, kemudian Maxwell mengemukakan hipotesis terkait gelombang elektromagnetik, yakni perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Begitu juga sebaliknya, bahwa medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Jika medan magnet dan medan listrik ini secara serempak merambat, menyebar di dalam ruang ke segala arah, maka dapat dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik. Teori Maxwell menyatakan bahwa cahaya merupakan suatu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Nilai cepat rambat gelombang ternyata sesuai dengan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa, yakni 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dengan hasil ini, maka Maxwell menyatakan bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik merupakan tatanan seluruh gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Pada gambar terlihat spektrum dari gelombang elektromagnetik terdiri atas sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, inframerah, dan gelombang radio. Aplikasi medan gelombang elektromagnetik yang pertama adalah gelombang radio. Salah satu aplikasi dari gelombang radio yaitu siaran radio. Gelombang radio memiliki frekuensi terendah pada spektrum gelombang elektromagnetik. Radio merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi. Modulasi gelombang radio ada 2 macam, yaitu amplitudo modulasi AM dan frekuensi modulasi FM. Pada saat kita mendengarkan radio, suara yang didengar merupakan perubahan bentuk energi elektromagnetik dari gelombang radio yang ditangkap oleh pesawat radio. Kemudian dirubah oleh pengeras suara sehingga mendapatkan hasil bunyi yang bisa kita dengar. Gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang 10-3 meter hingga 0,3 meter.
Penggunaan gelombang mikro dapat dilihat pada radar. Radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek untuk mendeteksi jarak, kelajuan, dan karakteristik objek yang bergerak seperti pesawat terbang. Radar merupakan suatu alat yang dipancarkan ke angkasa dengan mengukur waktu ketika gelombang radio dipancarkan, kemudian diterima kembali oleh antena receiver. Data-data yang didapatkan melalui alat penerima gelombang mikro yang dipantulkan kemudian akan diolah dan biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar atau imaging radar. Data-data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk image radar. Selain itu, aplikasi dari gelombang mikro lainnya adalah oven microwave sebagai pemanas makanan. Sinar inframerah. Panjang gelombang sinar inframerah sekitar 1000 mikrometer sampai dengan 760 nanometer dengan frekuensi antara 3 GHz sampai 400 THz. Salah satu aplikasi sinar inframerah adalah remote control. Remote TV merupakan contoh dari penggunaan gelombang inframerah, di mana sensor inframerah mengirimkan perintah untuk menerjemahkan kode digital ke receiver di dalam televisi, sehingga program pada TV dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Cahaya tampak. Spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat langsung oleh mata manusia adalah cahaya tampak. Dengan panjang gelombang 400 nanometer yang memberikan kesan warna ungu dan 700 nanometer pada warna merah. Contoh cahaya tampak misalnya matahari, api, filamen dalam lampu, dan pelangi. Cahaya tampak ini dihasilkan karena terjadinya transisi elektron pada atom dari keadaan energi tinggi ke energi rendah. Sinar ultraviolet. Radiasi sinar ultraviolet berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata. Berdasarkan panjang gelombang sinar ultraviolet dibagi menjadi 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Sinar ultraviolet sering digunakan untuk memendarkan material yang disebut fosfor sehingga menghasilkan warna tertentu. Aplikasi penggunaan sinar UV yaitu pada detektor uang. Di dalam lampu tersebut akan dibangkitkan sinar UV sehingga mampu mendeteksi apakah uang tersebut palsu atau asli. Sinar X pertama kali ditemukan oleh William Ronson pada tahun 1845 sampai 1923. Sinar X dapat menembus dengan mudah ke bagian tubuh yang lunak, tetapi diserap oleh material yang lebih rapat seperti logam dan tulang. Aplikasi sinar X banyak diterapkan di bidang kedokteran, misalnya pemeriksaan X-ray atau ronsen merupakan salah satu teknik pencitraan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar atau foto bagian dalam tubuh seperti cedera, infeksi, patah tulang radang sendi, dan pembusukan gigi. Prioritas utama sinar X biasanya digunakan untuk melihat dan mengamati tulang dan sendi. Sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan akibat peluruhan radioaktif. Ketika inti atom melakukan perubahan radioaktif ke kondisi dengan energi lebih rendah atau transisi dalam inti atom, maka dihasilkan sinar gamma. Sinar gamma sering digunakan
dalam prosedur bedah saraf, misalnya untuk mengobati tumor otak. Radiasi sinar gamma atau disebut pisau gamma merupakan terapi pengobatan yang tidak melibatkan sayatan pada kulit kepala untuk membuka tulang tengkorak, melainkan untuk memancarkan ratusan sinar gamma yang diarahkan ke arah otak yang mengalami gangguan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.